menjadi rektor. Ya. Nah, ketika Pak Wahyudi pertama kali menjadi rektor, tadi kan memang ditembak ya istilahnya Ya. kayak gitu. Bukan ditembak sih, diminta sama yayasan. Diminta. Udah Didaulat. rektornya Pak Wahyudi saja lah gitu, rektor pertamanya ya, karena memang usulan dari awal menyatukan BSI itu memang ide saya dulu. Karena saya bilang ke Pak Herman pada saat itu, owner BSI, Pak, daripada kita mengelola 25 perguruan tinggi, karena pada saat itu BSI memiliki 25 perguruan tinggi. Daripada kita mengelola 25 perguruan tinggi yang terpisah-pisah, kita harus ngurusin 25 pasang pimpinan perguruan tinggi, kan cukup banyak. Kemudian ada kewajiban harus mengakreditasi 25 perguruan tinggi, apa ya nggak sebaiknya kita satukan saja. Saya bilang begitu sama Pak Herman pada saat itu. Kebetulan pemerintah di tahun 2017 ada program, namanya adalah program pengurangan jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Targetnya 1000 pada saat itu. Nah, saya coba perdalam itu kebijakan itu seperti apa, saya perdalam, saya pelajari, saya ikuti perkembangannya, akhirnya saya sampaikan itu ke Yayasan BSI, pengurus Yayasan BSI, kemudian beberapa pengurus Yayasan BSI itu saya minta hadir deh di acara-acara yang diselenggarakan oleh Kopertis pada saat itu atau yang diadakan oleh Dikti dalam rangka sosialisasi program penyatuan perguruan tinggi. Nah, setuju, kemudian saya undang salah satu narasumber dari kementerian untuk menyampaikan ke Yayasan BSI programnya seperti apa sih gitu. Akhirnya Yayasan BSI memutuskan tertarik untuk disatukan. Cuma pertanyaannya pada saat itu gini, karena BSI yang digabungkan itu adalah 21, 18 perguruan tingginya itu adalah akademi, satunya sekolah tinggi, kemudian satunya universitas, duanya sekolah tinggi dan satunya universitas, jadi total 21 perguruan tinggi yang selebihnya nggak kita gabung, hanya yang 21 yang kita gabung. Termasuk STIMIK Nusa Mandiri tidak digabung, yang sekarang menjadi Universitas Nusa Mandiri. Akhirnya pertanyaannya pada saat itu gini, Pak Herman, ke saya, Pak Wahyudi, kalau digabung jadi akademi kayaknya susah. Akademi apa? Kan akademinya macam-macam. Karena BSI pada saat itu punya akademi komputer, akademi bahasa, akademi komunikasi, akademi manajemen keuangan, akademi sekretaris, akademi perhotelan. Ini kalau mau dijadi satu akademinya akademi apa? Kok gado-gado? Kemudian dijadikan politeknik nggak bagus. Saya akan mau kalau digabung tapi jadi universitas, bisa nggak Pak Wahyudi? Gitu. Pertanyaan Pak Herman seperti itu. Akhirnya saya konsultasi ke Dikti, ke Kopertis, bisa kalau mau dijadikan universitas bisa. Yang penting syaratnya adalah ketika digabung jadi universitas itu harus memiliki 10 program studi. Pada saat itu masih 10 program studi universitas. Kalau sekarang universitas itu minimal 5 prodi sekarang. Nah, dulu 10, waktu saya punya pekerjaan itu 10. Nah, tapi dari 10 itu ada 6-nya, 60% itu harus prodi STEM. STEM itu teknologi. IPA lah gitu ya, pokoknya sains. Kemudian 40%-nya harus prodi-prodi non-STEM, sosial. Kemudian saya mulai berhitung, wah, saya menggabungkan pada saat itu yang S1 ya, ada Sekolah Tinggi Bahasa Asing Nusa Mandiri, punya prodi 1 sastra Inggris. Kemudian ada STIMIK Nusa Mandiri yang di Sukabumi yang dulu saya sebagai ketuanya. Itu 2 program studi, sistem informasi dengan teknik informatika. Baru digabungin ada 3. Kemudian saya ngegabungin universitas yang ada di Medan, namanya Universitas Sisingamangaraja 12 yang ada di Medan. Prodinya yang kita ambil cuma ada 2, teknik elektro dan teknik industri. Baru 5 nih, sastra Inggris, teknik informatika, sistem informasi, teknik industri, teknik elektro, baru 5. Padahal syarat mendirikan universitas 10 program studi S1, yang ketiga nggak dihitung. 1. Kemudian akhirnya saya usulkan pendirian prodi baru, berbarengan dengan penyatuan BSI. Saya usulkan berdirinya prodi ilmu komunikasi, manajemen, akuntansi, rekayasa perangkat lunak, dan satu lagi prodi teknologi informasi. Jadi genap jumlahnya total 10. Alhamdulillah disetujui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada saat itu, berdirilah Universitas Bina Sains Informatika dengan 10 program studi S1 dan 34 program studi Diploma 3.
Jadi total di bawah Universitas BSI itu kita punya 44 program studi pada saat itu. Pada saat itu masih 41. Karena ada tambahan, saya setelah jadi universitas saya menambahkan ada 3 prodi. Prodi D3 komputer, D3 perhotelan di Jakarta, kemudian saya nambahkan prodi sistem informasi S1 di Jakarta, dan menambahkan prodi sistem informasi ilmu komputer di Jakarta. Jadi total semuanya ada 44 sekarang. 44 prodi. Dari 44, 2 prodi di Bandung kita tutup. Jadi sekarang total tinggal 42 program studi. Itu perjalanan karir dan perjalanan universitas Bina Sarana Informatikanya begitu. Pak Yudi makanan favoritnya apa? Apa? Makanan favoritnya apa? Makanan favorit apa ya? Nasi goreng kayaknya. Saya minum lagi ya. Iya. Saya tuh nanya sama pimpin kok kalau menjawab nasi goreng. Kenapa? Kenapa ya? Saya tuh suka sekali loh dengan nasi goreng. Kan gini Pak, nasi goreng itu makanan yang cepat dan mudah didapatkan di mana-mana. Ya. Apa karena itu atau karena memang yang nggak tahu ya, saya tuh favorit aja itu dengan nasi goreng. Karena di kantor kalau menunya nggak cocok, saya suruh staff saya beliin nasi goreng dong. Dan nasi goreng itu selalu kalau beli, telurnya dicampur, ya nasi goreng telurnya dicampur plus telurnya didadar. Pantesan. Telurnya 2. Baru tahu sekarang saya. Telurnya 2 gitu. Jadi selalu itu. Saya waktu itu nengok gini aja, kok gitu ya, cuman nggak berani nanya. Jadi double begitu selalu. Tapi yang lebih favorit lagi sebetulnya saya punya makanan favorit. Saya suka sekali dengan yang namanya sop kaki kambing Betawi. Wah, itu favorit saya. Jadi saya kalau makan di dekat rumah, saya punya langganan khusus sop kaki kambing. Kalau saya datang ke kampus-kampus BSI yang ada BSI-nya, katakanlah saya misalkan ke Purwokerto, BSI Purwokerto, saya punya langganan khusus yang jual sop kaki kambing Betawi. Padahal di Purwokerto. Nanti ada di mana lagi itu saya punya langganan yang wah kalau makan di sini yang ini yang enak, makan di sini enak. Jadi saya suka sekali dengan yang namanya sop kaki kambing. Kalau tengkleng? Tengkleng, loh, Mas Bamba yang ngajak saya itu kan. Saya diajak makan tengkleng Bu Edi Pasar itu Klewer, ya? di Pasar Klewer itu sampai sekarang saya terngiang-ngiang. Iya. Jadi saya kalau datang ke Solo selalu saya mampir Bu Edi. Bu Edi. Tapi bukan promosi loh. Oh, nggak apa-apa. Nah, ini tengkleng Bu Edi menurut saya oke. Bu Edi. Tapi nanti suatu saat perlu nyoba ke dapur Solo. Belum pernah nggak? Dapur Solo saya sering makan, tapi di Jakarta, di restoran. Di restoran dapur Solo di Jakarta banyak. Oke. Ya, jadi saya kalau lagi ke mall ada dapur Solo, istri saya lebih suka milihnya dapur Solo. Karena dia ada incer yang namanya sosis Solo itu. Tapi kalau yang dapur Solo yang di Solo belum tahu. Belum pernah. Nah, nanti kalau ke Solo kita ajak ke sana. Ya. Pak Yudi, ya. kalau olahraga favoritnya apa? Olahraga? Wes, ini paling berat ini. Saya itu dari dulu suka sekali dengan yang namanya badminton. Wow. Jadi saya masih aktif sampai dengan sekarang itu main badminton minimal seminggu 2 kali. Minimal. Jadi saya pemain badminton, biasanya sih main double. Cuma kalau misalkan nggak ada temennya terpaksa main single ya single. Tapi saya masih menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan sebagai mahasiswa yang jadi rektor. Mahasiswa yang jadi rektor atau rektor yang jadi mahasiswa. Saya menyempatkan diri minimal seminggu 2 kali untuk bermain badminton. Gitu. Oke, luar biasa. Pak Wahyudi, ya. PSDKU. PSDKU itu kan model yang di Indonesia nampaknya belum banyak walaupun kesempatan itu ada. Oke. PSDKU gimana? Itu gini. Jadi mungkin salah satu perguruan tinggi yang punya PSDKU itu ini ya, program studi di luar kampus utama. Dulu ada yang salah kaprah itu BSI itu banyak ada di mana-mana itu kelas jauh ya gitu. Wah, saya paling marah itu. Karena saya terus terang. Sampai sekarang masih ada yang ngomong kayak gitu. Iya, makanya saya bilang saya paling marah. Kenapa? Kalau ada yang bicara seperti itu pasti saya luruskan karena saya paling tidak mau BSI itu bermasalah dari sisi legalitas. Jadi saya menjaga itu. Nah, jadi yang namanya PSDKU itu adalah program studi di luar kampus utama. Artinya apa? Gini. Kampus utamanya kalau BSI itu adanya di
Jakarta, Tangerang, Bekasi. Kenapa itu disebut dengan kampus utama? Karena gini, ceritanya ya, dulu BSI itu di kampus utama, kita punya AMIK BSI Jakarta, punya ABA BSI Jakarta, AKOM BSI Jakarta, ASM BSI Jakarta. Kemudian di Tangerang, kami punya AMIK BSI Tangerang, di Bekasi punya AMIK BSI Bekasi, di Bogor kami punya AMIK BSI Bogor, di Karawang punya AMIK BSI Karawang. Nah, kebijakan Dikti pada saat itu, kalau perguruan tingginya tidak berbatasan langsung dengan wilayah izin pertamanya, izin utamanya, itu disebut dengan kampus pengembangan. Jadi, AMIK Jakarta, ABA Jakarta, AKOM Jakarta, ASM Jakarta, itu kan ada izinnya di Jakarta. Kalau Jakarta itu kan DKI Jakarta, tidak mengenal izinnya di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, tapi dia izinnya adalah Jakarta, DKI Jakarta. Nah, karena AMIK, ABA, AKOM, ASM itu berada di AMK, satu lagi Akademi Manajemen Keuangan. Jadi yang ada di Jakarta pada saat itu Akademi Manajemen Informatika dan Komputer, Akademi Manajemen dan Sekretaris, Akademi Keuangan dan Perbankan, Akademi Komunikasi, itu adanya di Jakarta, dan Akademi Bahasa. 5 akademi di Jakarta, DKI punya BSI. Di Tangerang ada AMIK Tangerang, di Bogor ada AMIK Bogor, di Karawang ada AMIK Karawang. Nah, kebijakannya pada saat disatukan, kalau yang wilayahnya itu jadi satu, berdekatan, nempel, tidak ada pembatas dengan kabupaten kota lain, itu namanya adalah kelas pengembangan. Nah, kalau dia harus dibatasi dengan kabupaten atau kota lain seperti DKI Jakarta, kan dibatasi dengan Depok dulu, baru Bogor. Makanya AMIK BSI Bogor itu tidak bisa disebut kampus utama. Jadinya PSDKU. Nah, dia PSDKU karena ada yang membatasi dulu kabupaten, kota. Kabupaten atau kota, ini kan ada kota Depok. Kalau misalnya Depok itu ada kampus kita, ya. Tapi kan kalau Depok itu masuknya itu adalah Jakarta. Oke. Kalau BSI yang di Depok itu masuknya ke Jakarta, bukannya ke Depok. Jakarta. Kalau Bogor sama Bogor masuknya ke Bogor sendiri, PSDKU. Ada pemisahnya mana? Pemisahnya kan kalau Bogor sama Jakarta itu dipisahkan oleh Depok dulu. Dan dipisahkan dulu dengan Kabupaten Bogor. Sementara izin BSI yang di Bogor itu adanya di AMIK BSI Bogor itu adanya di Kota Bogor dulunya. Nah, makanya di pengertian PSDKU itu adalah program studi yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi yang berada di luar wilayah kabupaten kota izin setempat. Jadi kalau misalkan BSI ada di Jakarta, ada BSI yang ada di Jogja, ya kan? Itu kan kalau Jogja dengan Jakarta kan udah tentunya tidak berbatasan langsung, jauh kan bedanya kan. Nah, inilah yang disebut dengan PSDKU. Program studi di luar kampus utama. Jadi izin perguruan tingginya ada di Jakarta, tapi kita punya program studi yang sama di Jogja, di Surakarta atau Solo, di Pontianak, di Tegal, di Purwokerto atau Banyumas, di Tegal, di Tasikmalaya, di Sukabumi, di Bandung, dan paling jauh di Pontianak. Nah, itulah yang disebut dengan PSDKU, program studi di luar kampus utama. Kampus utamanya BSI ada di Jakarta, gedung rektoratnya di Jakarta, tapi yang disebut dengan kampus utama BSI itu tadi sebenarnya Jakarta. Cuma kan Tangerang masuk Jakarta, dilebur ke Jakarta, Bekasi dilebur ke Jakarta. Jadi nggak ada PSDKU Kota Tangerang, nggak ada kalau BSI. PSDKU Kota Bekasi nggak ada. Adanya BSI Jakarta. Karena BSI Jakarta dan Tangerang dan Bekasi itu melebur jadi satu. Nah, jadi kampus utamanya bisa kita sebut di Jakarta. Gedung rektoratnya adanya di Jakarta Pusat. Nah, jadi yang namanya PSDKU itu adalah program studi yang ada di kampus utama ini, ada juga di kampus, contohnya di Jogja. Pak Wahyudi, ini biar orang juga paham, biar tidak ada salah paham. Nah, kalau seandainya di Jogja, Solo, Tegal dan sebagainya, ini kemudian membuat kampus yang ada di Klaten, bagaimana hukumnya? Kampus yang ada di Klaten? Nah, kalau selama BSI... Klaten itu kan antaranya Jogja sama Solo. Iya, tapi Jogja dengan Solo itu dia kan
kotanya sendiri, kota administratif sendiri, DIY sendiri, kota Surakarta sendiri, Klaten itu kan kota, kota atau kabupaten? Klaten itu? Kabupaten Klaten ya. Kalau BSI ada di Klaten, BSI harus ada izinnya lagi. Jadi BSI harus buka izin pendirian, bukan izin program tinggi, tapi izin prodi di luar kampus utama. PSDKU. Syaratnya kampus utamanya itu prodinya harus unggul dulu. Harus unggul. Jadi misalkan gini, saya mau buka program studi S1 Sistem Informasi di Klaten. Nah, kampus utama saya Sistem Informasi yang ada di Jakarta itu akreditasinya itu harus unggul dulu. Nah, baru kita unggul itu kalau dulu A ya? Kalau dulu A. Kalau sekarang kan permennya bicara unggul bukan A. Jadi unggul dulu, kemudian baru kita ngajukan pembukaan program studi di luar kampus utama, kampus di kota atau di Kabupaten Klaten. Begitu. Nanti kalau disetujui sama Dikti, keluar izin pendirian prodi. Izinnya itu nanti bunyinya sistem kampus katakanlah ya sistem informasi S1 di sana buka, kemudian ilmu komputer S1 di Klaten. Nanti izinnya itu di belakangnya itu ada keterangan kota Klaten atau kabupaten Klaten gitu. Jadi sistem informasi kota Klaten. Ilmu komputer jenjang S1 kota atau kabupaten Klaten gitu. Kalau misalnya di Jogja, misalnya ini kan daerah, ini kan Sleman. Kalau di Bantul ada kampusnya BSI boleh nggak? Kalau Jogja DIY, karena izin kita juga kan kota DIY. Terus Bantul ada kampus BSI boleh nggak? Ini kabupaten atau masih sama dengan kota DIY? Ini kan kota media. Tapi Bantul sama Sleman kan itu nempel. Ya, sebenarnya kalau nempel namanya kampus pengembangan. Pengembangan. Kampus pengembangan. Kalau dibatasi ada yang membatasi lagi kabupaten kota, penyekat ya maksudnya. Ada pembatas. Jadi Jogja dengan kabupaten kemudian bukanya di sini ini jadi PSDKU. Tapi kalau ini dengan ini nempel, ini namanya pengembangan gitu. Kampus pengembangan. Tapi kalau kampus pengembangan kita nggak perlu izin sendiri. Nggak perlu harus ngajukan izin khusus ke Dikti untuk mendapatkan kampus pengembangan. Tapi kalau kampus pengembangan itu cukup dengan mendapatkan rekomendasi dari LL Dikti setempat untuk membuka kampus pengembangan. Tapi syaratnya, syaratnya sarana dan prasarana yang ada di kampus pengembangan ini harus sama dengan sarana prasarana di kampus utamanya, seperti itu. Yang saya tahu kalau saya ada di sini Jogja sama Solo, berarti kalau seandainya Solo itu yang nempel ya misalnya Sukoharjo. Itu nempel sama Solo, itu gimana kondisinya? Jatuhnya kampus pengembangan. Itu berarti tidak perlu izin. Harusnya tidak perlu izin. Jadi kalau kampus yang berdiri sendiri di Solo nih misalkan ada kampus X di Solo, dia buka kampus pengembangan di salah satu kota atau kabupaten yang nempel dengan Solo, dengan Surakarta ya, kota Surakarta ini nempel katakanlah kabupaten X, dia nempel memang secara geografis nempel. Nah, perguruan tinggi yang ada di sini kalau membuka di sini di yang tempat nempelnya itu namanya adalah kampus pengembangan. Nah, dia harus izinnya meminta rekomendasi dari LL Dikti wilayah 6. Kan masuk Jawa Tengah kan? 6. Itu rekomendasi, cuma saya belum pernah ada kasus untuk PSDKU. Karena memang PSDKU ini kan masih swasta pertama yang punya PSDKU BSI, baru BSI. Kadang di kementerian juga untuk penanganan role model perguruan tinggi yang punya PSDKU di tahun 2018 dulu masih bingung. BSI baru punya kasus pertama kali kan. Nah, makanya kalau ada pertanyaan seperti itu, saya belum tahu nih namanya apa itu. Tapi kalau dia berdiri sendiri, kampus yang berdiri sendiri, nempel dengan kampus dengan kabupaten yang berdiri sendiri, tadi Solo dengan ini ada kabupaten kota yang nempel dengan Solo, dia buka di sini, ini namanya kampus pengembangan. Kalau lompat berarti kelas jauh. Kalau lompat kelas jauh. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman yang baik untuk Anda semuanya. Kalau misalnya ada kampus di Solo yang saya tahu, misalnya ada di Wonogiri, berarti kan lompat itu Pak. Berarti itu kalau lompat ada wilayah yang membatasi kabupaten kota, itu artinya lompat, itu dia harusnya punya izin sendiri. PSDKU harusnya. Nah, kalau nggak ada izin itu artinya dia kelas jauh dan itu bisa ditilang. Itu kena tilang gitu. Pak Wahyudi. Kita ngobrolnya masih panjang nih. Siap. Minum lagi. Rektor. Apa arti sebuah jabatan rektor untuk Pak Wahyudi? Rektor
Kalau di perguruan tinggi ini kan ada berbagai macam jenis. Ada akademi dan politeknik, itu selevel ya, akademi, politeknik. Kemudian ada sekolah tinggi, ada institut, ada universitas. Di akademi dan politeknik, pimpinan tertingginya itu adalah direktur. Di sekolah tinggi, pimpinan tertingginya ketua. Di institut dan universitas, pimpinan tertinggi perguruan tinggi itu adalah rektor. Sebenarnya rektor itu tidak ubahnya pimpinan tertinggi di sebuah institusi, hanya berbeda, ini kan institusi pendidikan. Di sekolah ada kepala sekolah, ya kan. Di universitas tadi ada rektor, di sekolah tinggi ada ketua, di politeknik di akademi ada direktur. Sebenarnya ya top leadernya di organisasi sekolah, di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kalau dibilang istimewa atau enggak ya, kalau buat saya sih sebetulnya sama ya, hampir sama. Hanya memang karena saya jadi rektor di perguruan tinggi yang cukup besar, student body mahasiswa kita kan cukup besar, ya kan. Mahasiswa BSI itu saat ini yang aktif kurang lebih sekitar 28.000. 28.000. Mahasiswanya. Dan itu adalah mahasiswa terbanyak se-Indonesia. Siapa yang perguruan tingginya mana yang mau lebih tinggi, nanti silahkan komen di bawah. Ada sih perguruan tinggi yang mahasiswanya lebih banyak dari kita, tapi paling tidak, maksud saya sebagai perguruan tinggi swasta BSI dengan jumlah program studi 42 program studi, dengan jumlah student body kurang lebih ada sekitar 28.000 mahasiswa. Kemudian jumlah dosen itu kan kita lebih dari 1.400-an orang lah dosen kita ya, BSI. Belum termasuk pegawai, itu kan boleh dibilang institusi yang lumayan besar. Nah, jadi prestisiusnya itu ya jadi rektor di perguruan tinggi besar. Ya, sebenarnya jadi rektor kan banyak orang jadi rektor. Rektor universitas itu pasti pimpinan universitas pasti rektor. Cuma masalahnya kan ada rektor di perguruan tinggi negeri, ada rektor di perguruan tinggi swasta, ada rektor perguruan tinggi kecil, dia memang di swasta tapi kecil, atau ada rektor perguruan tinggi negeri tapi kecil. Nah itu kan yang membedakan sebenarnya besarnya tanggung jawab. Semakin besar institusi yang kita pimpin, tentunya tanggung jawab kita kan makin besar, masalahnya makin besar, makin kompleks. Itu sih sebetulnya yang buat saya yang membedakan dan tantangan itu. Tantangan ternyata kuncinya. Tantangan. Pak Wahyudi, kalau seandainya saya itu lulusan SMA, apa alasannya biar saya bisa masuk BSI, Pak? Alasannya? Alasannya untuk bisa masuk BSI? Biar saya lulusan SMA, saya ditawari masuk BSI dong. Nah, apa alasannya biar saya bisa masuk BSI, Pak? Alasannya atau yang menarik kenapa masuk BSI? Yang menarik, ya sama. Sebenarnya sih gini ya, kan pilihan ada di masyarakat. Nah, ada di masyarakat itu biasanya kan orang mau pilih tempat kuliah itu banyak hal yang dia pikirkan. Salah satunya program studi yang dibuka itu memang sesuai dengan keinginan dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang pingin kuliah karena melihat institusinya. Oh, brandnya bagus loh, ini perguruan tinggi BSI. Karena lulus dari situ kerjanya gampang, cepat dapat kerja, kan itu salah satu pilihan juga. Kemudian ada juga yang datang ke kampus itu karena memang biaya kuliahnya terjangkau. Saya nggak bisa bilang murah ya. Kalau perguruan tinggi BSI ini saya bilang adalah perguruan tinggi dengan biaya terjangkau karena sasaran BSI itu adalah mahasiswa golongan menengah tapi ke samping. Nah, bukan menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke bawah kan nggak bisa kuliah ya. Jadi menengah tapi ke samping gitu. Nah, alasan itulah yang terutama kalau di BSI itu gini. Banyak perguruan tinggi itu hanya berfokus di satu area. Sementara kalau di BSI kan pilihannya banyak. Contoh misalkan gini, saya tinggal di Jakarta Barat. Oh, saya mau kuliah, kan saya nggak perlu harus datang ke Depok. Di Barat ada BSI-nya. Gitu. Nah, banyak perguruan tinggi yang hanya berkonsentrasi hanya di satu tempat. Sementara kalau konsep BSI itu kampusnya itu banyak dan tersebar. Jadi kalau orang ada di Jakarta, dia mau kuliah, nggak perlu harus ke Depok, nggak perlu harus ke Bogor, nggak perlu harus ke Bekasi, nggak perlu harus Tangerang. Jakarta, titik-titik BSI itu cukup banyak. Misalkan Jakarta Barat bisa ke Cengkareng, kampus Cengkareng, kampus BSI Cengkareng. Bisa juga di Jakarta Barat kampus BSI yang di Selipi. Kalau dia ada di Jakarta Selatan, pilihannya banyak juga. Ada di kampus BSI yang di Ciledug Raya, ada kampus BSI yang di Pondok Labu. Kalau dia tinggal di sekitaran Depok, ada kampus BSI di Margonda.
Dia tinggal di sekitar Jakarta Pusat, ada di Salemba, ada di Keramat Raya. Mau ada lagi yang di kampus BSI yang di Jakarta Timur, di Jalan Pemuda. Lalu ada lagi yang saya rumahnya di sekitar-sekitaran timur, bisa masuk ke BSI yang ada di Jatiwaringin. Yang mau di sekitaran Cawang, ada BSI di sekitaran Dewi Sartika. Jadi pilihannya banyak. Kalau di Jakarta aja titik-titiknya banyak. Tangerang kita ada sendiri. Di Bekasi ada lagi. Di Bekasi itu cukup banyak. Di Bekasi ada, di Kali Abang ada, di Cikarang ada, di Cibitung ada. Mau ke sana lagi, ada di BSI itu ada di Kerawang. Agak sedikit lagi ke sana, ada di Cikampek. Mau di Sukabumi, ada lagi BSI di Sukabumi. Di Tasik ada. Nah itulah, jadi BSI set kampusnya cukup banyak. Jadi alasan salah satu mahasiswa mau datang kuliah di BSI, ya salah satunya adalah lokasinya dekat. Nah, ada di mana-mana, lokasinya dekat sama tempat tinggalnya atau tempat kerjanya. Itu, Mas Bambang. Pak, salah satu hal yang menarik ketika seorang mahasiswa akan mendaftar itu adalah beasiswa. Ya. Bagaimana di BSI? Beasiswa, oke. Beasiswa di BSI itu ada bermacam-macam. Nah, 2 tahun terakhir sekarang kebetulan ada beasiswa yang namanya KIP kuliah. KIP. Ya, karena kebetulan di kampus BSI ini termasuk kampus yang menyediakan beasiswa kuliah, KIP kuliah. KIP kuliah itu adalah Kartu Indonesia Pintar. Jadi beasiswa yang diberikan oleh negara. Nah, BSI kebetulan salah satu penerima beasiswa KIP. Jadi kalau ada mahasiswa mau daftar ke BSI, katakanlah dia mau menempuh jalur KIP, sudah 3 tahun ini kita nerima KIP kuliah. Ya, KIP kuliah. Menariknya apa? Dengan beasiswa KIP kuliah, dia bayar kuliahnya itu di cover seluruhnya oleh negara dan dia tidak perlu bayar apa-apa lagi selama dia studi. Jadi dari semester 1 sampai semester 3, semester 6 kalau dia diploma, semester 1 sampai semester 8 kalau dia S1, itu bayar kuliahnya dibayari oleh negara setiap semester. Kemudian biaya hidupnya selama setiap bulan itu dibayarkan oleh negara, dihitung selama setiap 6 bulan dibayarnya. Gitu. Jadi ada biaya hidup lumayan loh itu, Mas Bambang. Untuk mahasiswa itu sekarang biaya kuliah bisa di-cover maksimal sampai 12 juta rupiah per semester untuk mahasiswa yang memilih program studi yang akreditasinya A atau unggul. Kalau yang akreditasi perguruan tinggi prodinya itu peringkat baik, B atau baik sekali, itu di-cover 4 juta per semester maksimal. Kemudian kalau yang masih akreditasi C atau yang akreditasinya itu peringkat baik, itu 1 semester di cover 2,4 juta. Tapi biaya hidupnya tahun ini yang kita terima dari pemerintah informasinya itu 8,4 juta rupiah per semester. Biaya hidupnya untuk mahasiswa yang langsung masuk ke rekening mahasiswa. Ya, kalau beasiswa ini menarik tuh, itu beasiswa KIP ya. Beasiswa KIP. Ini beasiswa yang lainnya. Nah, kalau beasiswa KIP itu kan beasiswa yang diberikan pemerintah untuk mahasiswa. Kami juga menyediakan beasiswa yang dari Yayasan BSI. Yang masuk itu memang mahasiswa itu punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Ya, jadi misalkan waktu SMA-nya nih mahasiswa ini punya prestasi non akademik. Contoh misalkan dia juara MTQ tingkat nasional misalkan gitu. Itu bisa 100% biaya kuliah gratis kuliah itu. Kemudian dia misalkan seorang atlet tingkat nasional atau minimal tingkat provinsi. Jadi kita punya komposisi biaya kuliah. Kalau atletnya tingkat provinsi itu maksimal 50%, kalau tingkat nasional itu 100%. Jadi minimal nasional. Kalau sampai ke internasional ya sama 100% juga biaya kuliahnya. Itu yang dari beasiswa pemerintah, beasiswa dari yayasan, gitu. Baik akademik maupun non akademik ya tadi ya. Jadi ternyata kalau Anda pengen kuliah dengan pengen mengandalkan beasiswa itu berlimpah di BSI. Ya. Sekarang masalah akreditasi. Akreditasi, oke. Akreditasi apa? Program studi ya? Iya, program studi. Dan institusi tentunya. Ya, alhamdulillah di seluruh program studi yang ada di BSI saat ini sudah terakreditasi semua. Baik akreditasi program studinya maupun akreditasi institusi. Jadi kalau universitasnya kita sudah terakreditasi peringkat B.
Ya, karena memang masih menggunakan instrumen yang lama, akreditasinya peringkat B. Kalau sekarang dengan instrumen baru kriteria 9 IAPT 3.0 itu namanya akreditasi peringkat baik sekali kalau sekarang. Tapi kalau di BSI karena masih menggunakan instrumen lama, kita akreditasi peringkat B. Okay. Untuk institusi ya, untuk universitasnya. Tapi untuk program studi rata-rata memang di BSI itu terakreditasi peringkat peringkat B. Ada beberapa yang peringkat A. Contohnya di di program studi perhotelan di Yogyakarta. Ini kebetulan sekarang ini saya lagi ada di Yogyakarta. Akreditasi program studi peringkat program studi perhotelan itu diakreditasinya peringkat A. Nah, kemudian ada lagi di BSI yang ada di Bogor ya. Program studi sistem informasi akuntansi itu akreditasinya peringkat A juga. Nah, selebihnya rata-rata peringkatnya adalah peringkat B. Ada juga sih beberapa yang masih peringkat akreditasi minimal. Ya, karena ada yang mahasiswa itu mau masuk itu nggak mau malah yang akreditasinya A. Dan ada sebuah kampus itu mau dikasih akreditasi A malah nggak mau. Ternyata begitu akreditasinya makin tinggi, biaya juga makin tinggi, mahasiswanya yang masuk juga kecil. Gitu. Oh gitu. Nah, sekarang masalah kegiatan kemahasiswaan, Pak. Ya. Di BSI tentunya kan juga mengcover nih mahasiswa yang punya hobi, yang punya minat, bakat dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Baik, di BSI ini juga kita punya yang disebut dengan UKM ya, UKM, unit kegiatan kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa. Ya mulai kita juga punya ada wadah yang namanya MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Program Studi, HIMA, ada yang namanya UKM. UKM itu juga cukup variatif, sih mulai dari sepak bola ada, kemudian pecinta alam ada, musik ada, badminton ada, silat, pencak silat, taekwondo, banyak lah. Saya malah hampir nggak hafal karena setiap kampus, apalagi yang ada di PSDKU itu seperti di Jogja, di Solo, di Tasik, di Tegal, di Purwokerto, dia boleh mendirikan UKM sendiri, gitu. Dan mereka punya prestasi. Prestasinya macam-macam. Bahkan kalau yang kemarin di PON atlet kita itu ada yang juara medali emas atau apa gitu ya di bidang silat. Bahkan kalau yang silat tahun lalu waktu SEA Games ada yang sampai medali emas juga. Mahasiswa BSI. Jadi ya memang macam-macam lah variasi. Yang penting prinsipnya kalau di BSI itu UKM itu dibentuk sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Mereka bisa mengusulkan ada UKM ini gitu kan, ada UKM ini. Nanti kita tinjau keberadaan UKM itu, kalau memang sudah layak berdiri kita dirikan itu. Jadi ketika Anda masuk menjadi mahasiswa BSI itu tidak perlu khawatir ketika misalnya punya bakat apa, insya Allah tersalurkan gitu loh. Ya, dan itu tadi yang penting Pak, ada prestasinya yang diandalkan. Jadi kalau saya memang lebih meminta ke mahasiswa bukan hanya kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk untuk ngabisin uang gitu. Jangan hanya untuk kepuasan kegiatan hanya menghabiskan uang, tapi memang kegiatan ini harus punya prestasi dan saya semacam bikin kontrak ke UKM itu. Oke, saya dirikan UKM, tapi Anda nggak punya prestasi, saya tutup lagi. Gitu. Jadi saya tantang, silakan kalau memang bagus, punya prestasi, kita akan dukung. Tapi kalau sekedar hanya ada UKM, apalagi cuma sekedar poya-poya, mohon maaf, nggak ada prestasi, kita tutup UKM-nya. Jadi saya kasih tantangan ke mahasiswa untuk bertanggung jawab. Nah, supaya dia silakan bergabung di organisasi, tapi dia juga punya tanggung jawab di organisasi ini harus punya kontribusinya terhadap lembaga. Nah, jadi yang main ke situ misalkan UKM sepak bola, ya harus punya prestasi. UKM volley, dia harus punya prestasi. Jangan cuma ada sekedar latihan, tapi nggak ada prestasi. Mau ngapain gitu? Gitu, Mas Bambang. Siap. Nah, selanjutnya adalah karir center. Tentunya ketika orang berpikir kuliah itu kan nantinya kan kerja. Gitu. Ya. Bagaimana di BSI, Pak? Sebenarnya orang yang kuliah itu nggak mesti kerja pikirannya. Ini penting ini. Nah, ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang memang kuliah itu buat status sosial gitu ya, atau saya memang cuma mau nyari relasi gitu kan, saya mau bentuk relasi, saya ingin belajar, tapi
belum tentu tujuannya adalah kerja. Makanya dengan kondisi itu kita coba membuat, ya kita fasilitasi orang yang mau masuk BSI, ujungnya nanti keluar mau cari kerja, kita punya wadah namanya BSI Career Center. Dia nanti yang bikin program, bahkan sampai lulus tuh nanti kita punya program yang namanya BSI Career, BSI Expo ya. Jadi dia lulus, dia wisuda dari BSI, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan BSI, kemudian kita buka pameran bursa kerja. Jadi mahasiswa yang lulus atau yang sudah bekerja mau apply lagi baru di situ silakan. Itu untuk yang mau kerja. Tapi untuk mahasiswa yang tadi itu, wah saya nggak mau jadi pekerja lah, saya pinginnya punya usaha, saya pingin jadi entrepreneur. Nah kami fasilitasi di dalam BSI ada yang namanya BSI Career Center, bahkan sekarang kita lengkapi dengan inkubator bisnis. Nah jadi si mahasiswa ini nanti di Career Center itu, di BSI Entrepreneur Center itu punya satu program yang namanya jadi pengusaha sebelum wisuda. Nah, cuma memang jadi entrepreneur ini kan nggak mudah ya. Jadi entrepreneur dari mahasiswa yang masuk 1% aja jadi entrepreneur itu bagus sekali gitu kan. Jadi memang nggak gampang. Tapi yang passionnya ke situ banyak, ada juga. Dan kita coba memfasilitasi mahasiswa yang memang punya passion mau jadi entrepreneur, silakan gabung, join. Kurikulum di BSI memang kita set seluruhnya harus diberikan bekal untuk entrepreneur. Karena supaya kalau dia memang mau niat kerja, silakan kerja. Kalau memang dia mau jadi pengusaha, silakan nanti dia sudah punya bekal. Dan kalau dia tertarik lagi gabung di BSI Entrepreneur Center, masuk di inkubator center, bahkan nanti kalau dia punya usaha, usahanya bisa didampingi, di coaching lewat BSI Inkubator Center itu. IC BSI kita nyebutnya di BSI. Gitu Mas Bambang. Nah kemudian Pak, tentu BSI tidak bisa sendirian Pak. Tentu ada punya mitra, punya kolega. Bagaimana BSI memfasilitasi tadi yang lulusan, kemudian punya kolega-kolega ini bagaimana? Gini, saya BSI jadi universitas 2018, kemudian saya di bulan November 2018 itu saya ingat saya langsung bekerja sama secara formal dengan yang namanya Lembaga Human Capital Indonesia, FHCI, Forum Human Capital Indonesia. Siapa dia? FHCI itu adalah forum yang dibentuk oleh Kementerian BUMN yang mewadahi, seingat saya ada sekitar 140-an BUMN di Indonesia, perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah, BUMN maupun BUMD. Dia bentuk namanya wadah FHCI. Nah, FHCI ini bekerja sama, kebetulan di tahun 2018 itu hanya kurang lebih 100 perguruan tinggi se-Indonesia dari kecil ya? Dari kurang lebih 4.000-an perguruan tinggi pada saat itu, hanya ada 100 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan FHCI. Nah, dengan bekerja sama dengan FHCI, kami nanti bekerja sama dengan MOU gedenya, payung hukumnya itu lewat FHCI. Tapi nanti secara universitas dengan government, dengan perusahaan misalkan BUMN seperti Bank Mandiri, seperti Telkom, Garuda Indonesia, Kimia Farma, Baruri, itu kita kerjasama. BSI ini sekarang sudah mengimplementasi lebih dari 40-an BUMN yang sudah bekerja sama, tadinya kita diikat oleh payung FHCI. Nah disitulah mitra kita, salah satu. Untuk apa kerjasamanya? Salah satunya adalah untuk magang industri. Nah, magang. Jadi sekarang kan ada kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pas Menteri kan bilang kuliah itu boleh 2 semester beraktivitas di luar perguruan tinggi. 2 semester di luar perguruan tinggi, 1 semester di prodi yang berbeda. Jadi kalau mahasiswa S1 sarjana kan belajar 8 semester. 2 semester tuh boleh beraktivitas di luar perguruan tinggi, artinya di luar kampus. Bentuknya macam-macam. Ada 8 kegiatan. 8 kegiatan yang bisa diikuti mahasiswa. Salah satunya magang industri. Magang industri, jadi peneliti, membangun desa, mengajar di sekolah. Kemudian ada program bahkan sekarang masuk bela negara ya, bela negara masuk di dalamnya. Kemudian ada
pertukaran pelajar. Wah, ada 8 kegiatan yang bisa diikuti di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, salah satunya magang industri. Nah, magang industri itu bisa dikonversi ketika dia magang minimal 1 semester, dia akan dikonversi menjadi kurang lebih setara dengan 20 SKS dalam 1 semester. Sama dengan kuliah jadi ya? Kuliah, tapi orangnya magang, langsung praktek di industri. Nah, kami kerjasama tuh dengan FHCI, kemudian diimplementasi ke Bank Mandiri, ke BUMN seperti Garuda Indonesia, Telkom, Indosat, Kimia Farma, Jasa Marga, kemudian Peruri, pokoknya BUMN besar yang kerjasama masuk program magang bersertifikat. Jadi kami mengirim mahasiswanya ke daftar FHCI itu, kemudian nanti perusahaan-perusahaan yang butuh ngambil mahasiswa itu. Oh, BUMN ini butuh sekian orang, ambil dari BSI. Oh, BUMN ini butuh, BRI butuh misalkan 10 orang, ambil dari sini. Dia pilih dari daftar yang kita serahkan, nanti dia milih. Di FHCI itu diseleksi? Diseleksi. Okay. Kami menyeleksi dari kampus, nanti industri menyeleksi, ngambil, dia milih. Milih. Nah, dari situ setelah dia disetujui magang, bahkan mahasiswa yang magang dibayar. Dibayar oleh perusahaan BUMN yang ngambil. Magang 6 bulan nggak boleh putus, magang benar-benar 6 bulan belajar di industri, ada mentornya. Nanti lulus magang itu dia dapat sertifikat, namanya sertifikat magang industri. Ketika dia lulus, nanti ada mentornya di sana, ada dosen juga yang mendampingi. Hasil magang industri 6 bulan 1 semester dikonversi menjadi mata kuliah yang ada di kampus kita. Sah ya, resmi ya. Resmi. Tapi nggak boleh putus 6 bulan. Nah, selama magang ini putus, nah sertifikat industrinya nggak keluar, karena memang persyaratannya seperti itu. Nah, itu untuk membantu supaya si mahasiswa bisa memahami dunia industri. Nah, kebanyakan kalau nanti di industri ini butuh tenaga kerja. Nah, memang tujuan dari FHCI ini, dia kalau ada rekrutmen karyawan, nah salah satunya inilah yang akan diprioritaskan untuk direkrut oleh perusahaan. Kemarin ada beberapa mahasiswa kita di Bank Mandiri, diambil sama Bank Mandiri. Lulus, magang itu lulus, kemudian dia direkrut oleh tapi kuliahnya belum lulus? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Nah, karena biasanya di FHCI itu adanya di semester akhir. Oke. Nah, jadi dia setelah selesai magang, lulus, di-hire oleh perusahaan. Itu salah satu keuntungan. Makanya tadi saya bilang FHCI ini mitra, salah satu mitra BSI, tapi bukan FHCI-nya, perusahaan-perusahaan BUMN-nya itu. Gitu. Ya, tracking alumni, Pak. Tracking alumni. Nah, yang sudah lulus ini bekerja di mana saja, kemudian bagaimana kondisinya? Jadi memang pekerjaan tracking alumni ini, penelusuran studi ini, hampir di seluruh perguruan tinggi ini salah satu masalah juga, gitu ya, Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa. Yang pertama kali kita tracking mahasiswa itu ketika dia lulus dari BSI. Begitu dia lulus wisuda, nah kita tracking. Pada saat dia setelah wisuda itu, kan lulus tuh ngambil ijazah, kita mulai melakukan tracer study itu awal di situ. Kita cek apakah dia sudah bekerja di mana, penghasilannya berapa. Strateginya bagaimana? Ya pada saat dia mendaftar wisuda itu, ya dia harus melakukan tracer study dulu. Mengisi dulu. Mengisi untuk tracer study. Nanti kan di situ dia isi kan. Kalau memang dia udah terisi sebagai syarat ya? Syarat. Oh, dijebak. Nah, syarat. Jebak positif ya, Pak? Iya, jadi memang karena ketika misalnya orang lulus itu kan kebanyakan hilang gitu loh. Iya, makanya di awal tracer kami dilakukan pada saat dia mendaftar wisuda itu kan. Dia kan sudah lulus kan? Dia sudah lulus. Nah, pada saat dia mau lulus, pada saat melengkapi persyaratan pendaftaran wisuda, tracer dulu. Ayo tracer, Anda posisinya di mana? Udah bekerja belum? Gitu. Tracer dulu di situ. Nah, nanti tracer, baru nanti sekian lulus, katakanlah 3 bulan setelah lulus atau 6 bulan setelah lulus. Nah, ada satu bagian di BSI namanya BSI Career Center. BSI Career Center itulah yang tugasnya melakukan tracer study. Jadi dia nanti ngirimin angket, ngirimin email, nge-broadcast message ke para alumni, tracer study lagi. Karena kan itu kita perlukan kan. Akreditasi ya. Pertama, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian itu harus dibuat berkala. Dan itu memang gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Dan itu penyakit di seluruh perguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta. Itu Mas Bambang. Pak Wahyudi, ke depan, what's next?
Gimana? What's next? Apa yang Pak Wahyudi the future akan dilakukan? Saat ini saya targetnya adalah yang pertama ingin mengembangkan di PSDKU itu untuk membuka prodi-prodi lain yang ada di kampus utama. Itu yang udah pertama, pastinya ya tentunya. Karena ekspektasi masyarakat itu BSI kan jadi universitas. Saya mau daftar kuliah di Solo, saya mau daftar kuliah di Jogja. Nah idealnya prodi yang ada di Jakarta itu ada juga di Solo, ada juga di Jogja, bahkan kalau perlu semua prodi gitu kan, kalau perlu. Nah, tapi kita coba lihat nanti tren kebutuhan, permintaan, prodi-prodi apa yang ada yang dibutuhkan di wilayah setempat, kita akan survei, itulah prodi yang akan kita buka. Gitu. Itu yang pertama. Jadi memenuhi prodi-prodi yang ada di kampus utama juga ada di kampus-kampus PSDKU, itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena BSI ini sudah jadi universitas yang dulunya akademi, prodi-prodi yang tadinya D3, kita concernnya di S1, S2, S3. Nah makanya ke depan pengembangannya kita akan membuka program studi pasca sarjana. Ya minimal S2 dulu, kemudian nanti next step adalah S3. Gitu. Maaf, kalau membuka S2 di PSDKU kemungkinannya bagaimana? Di program PSDKU itu maksimal sampai prodi S2. Oke. Maksimal justru. Maksimal. Tapi izin sendiri juga? Sama, izin sendiri. Syaratnya adalah kampus utama dulu punya prodi itu, nanti di kampus utama punya akreditasi unggul dulu, baru di PSDKU bisa buka prodi yang sama. Maksimal sampai S2, S3 belum boleh. Karena di peraturannya itu seingat saya belum ada S3 di PSDKU. Pak Wahyudi masuk kantor jam berapa? Masuk kantor? Saya ini kalau secara office hour ya di BSI itu kita kantor mulai dari jam 7.30 kan, 7.30 sampai, karena ada beberapa shift kerja, ada yang dari 7.30 sampai 4:30, nanti ada yang shift kedua sore itu dari jam 14 sampai jam 20, jam 21. Nah kalau saya nggak mungkin ikut waktu itu, ya kan, kalau rektor ikut waktu itu jadi pekerja. Jadi pekerja ya, masa rektor mikirin waktu jam kerja masuk, rektor nggak bisa mikirin jam kerja masuk, nggak usah mikirin jam kerja pulang, karena kapanpun kita harus bisa kerja. Gitu Mas Bambang. Bagaimana Pak Wahyudi mengelola resource yang ada di BSI? Resource-nya ya, resource-nya ini di BSI cukup besar ya, cukup besar. Nah, alhamdulillah kalau terkait resource SDM, kita sistem informasi terkait dengan penunjang perguruan tinggi kan cukup bagus kalau di BSI kan. By system. Ya mengontrol segini banyaknya perguruan tinggi, segini banyaknya kampus yang tersebar. Tidak bisa manual. Iya, kemudian jumlah mahasiswa juga yang nggak sedikit, prodi juga yang nggak sedikit. Ya tentunya karena BSI based on IT, perguruan tinggi IT, ya alhamdulillah saya bisa kebantu dengan itu, ya kan? Dan itu dasarnya yang dulu Pak Wahyudi letakkan. Itulah awalnya kan karena memang kita perguruan tinggi berbasis IT. Kebetulan rektornya juga orang IT. Jadi top down kan. Karena IT itu harus top down. Karena kalau bottom up nggak jalan. Tapi kalau top down jalan. Karena atasnya harus komitmen, bawahnya jalan. Gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana Pak Wahyudi mengelola waktu antara keluarga? Saya kalau sampai di sini nih biasanya rada sembuk nih dengan kantor. Waktu keluarga dan kantor ya tetap harus balance ya. Artinya kita harus punya waktu juga untuk keluarga. Jadi ketika saya ada waktu untuk keluarga, terutama di weekend, biasanya weekend kan di Sabtu Minggu kan, di Sabtu Minggu itu. Ketika ada Sabtu Minggu, ya tentunya tanpa diminta saya biasanya punya waktu untuk keluarga, berkumpul dengan keluarga, quality time. Nah, saya suka ajak jalan, meskipun hanya sekedar makan. Jadi misalkan apalagi waktu sebelum pandemi ya, jadi hanya sekedar makan, ya makan berat itu, tapi nggak mesti harus di restoran bagus. Kadang-kadang kita juga cuma makan di lesehan, makan di restoran atau ke tempat-tempat ya favorit keluarga lah gitu ya. Ada tempat-tempat favorit keluarga, kita makan di sini yuk gitu. Kemudian kita coba main ke mall, tapi main ke mall ya sekedar nanti cari tempat makan, cari tempat kumpul. Nah itu ketika saya menghabiskan waktu untuk keluarga, biasanya saya di event-event itu. Tapi kalau Senin sampai Jumat, ya memang agak susah waktunya ya, karena kan tentunya
waktunya sudah banyak di kantor. Waktunya sudah banyak untuk pekerjaan kantor. Biasanya ya kalau udah hari biasa malam ya paling ketemu anak-anak malam ketemu istri di rumah. Ya yang praktis punya waktu untuk keluarga paling banyak ya di weekend itu, di weekend. Pejabat rektor itu kan pejabat nomor 1. Nah, identik. Non sewu, maaf. Wahyudi, yo rektor BSI Wahyudi gitu. Nah, ketika Bapak itu misalnya di luar jam kerja pun kan rektor itu kan tetap melekat di Bapak gitu loh. Bagaimana Bapak menjaga kredibilitas dan menjaga privasi Bapak? Sebenarnya kalau saya rektor tuh di kampus. Nah, kalau di kampus memang saya rektor, tapi kalau di rumah saya bukan rektor. Tapi kan melekat, Pak. Memang melekat. Di keseharian saya orang menyebut saya Pak Rektor, sebenarnya saya malah risih. Saya rektor itu di kampus. Saya memakai gelar akademik saya pun di kampus. Di luar ketika saya berhubungan dengan teman-teman, berada di masyarakat, Wahyudi warga gitu. Jadi misalkan saya warga perumahan ya warga perumahan. Saya harus hormat sama RW saya harus hormat sama RT saya karena saya tidak pernah bawa status sosial saya di lingkungan. Itu Mas Bambang. Jadi kadang-kadang kalau ketemu saya di luar, ya mungkin jangan dibayangkan nanti wah rektor itu yang namanya rektor masuk ke kantor pakai jas, pakai dasi, tasnya pun dibawain sama ajudan atau sama enggak. Saya enggak model yang seperti itu. Justru saya yang santai, datang ke kampus dengan ya seperti baju seperti ini saya santai gitu kan. Saya kadang pakai jeans ke kantor, pakai ini rektor, ini tasnya rektor ini itu. Nah, tasnya rektor ini backpack dan saya suka sekali dengan menggunakan seperti ini. Gitu. Nah, bukan pakai yang tas ini. Bukan ya, pakai tas yang apa tuh? Saya malah belum pernah. Ya, kadang-kadang suka sih pakai tas-tas seperti itu, tapi saya lebih suka saya lebih suka berpakaian casual aja. Baju seperti ini saya pakai. Saya lebih suka pakai baju kotak-kotak. Oke. Tapi bukan yang merah-merah, takut saya dikira orang partai nih. Saya mau ngomong tapi udah dijawab sendiri. Nah, kalau kotak-kotaknya merah-merah nanti saya dikira orang partai. Ya. Saya non partai, saya tidak berafiliasi di satu partai manapun. Jadi saya suka yang sederhana, yang orang ngelihat rektor BSI bukan yang tua banget gitu ya, yang jadul banget, yang konvensional banget. Tapi saya ya yang santai aja. Jadi rektor tuh hanya di kampus kok, saya bilang gitu. Di luar kampus saya masyarakat biasa. Jadi kadang-kadang kalau ketemu teman, ketemu misalkan saya jadi di luar itu, saya hanya pakai kaos, pakai jeans, ya pakai sepatu sneaker. Ya itulah rektor BSI. Rektor BSI yang sesungguhnya seperti itu. Jadi nggak saya tutupin keseharian saya di luar. Kemudian saya harus jaim, mau karena rektor harus begini, enggak. Ketika nanti suatu saat misalkan Mas Bambang ketemu dan kita pernah makan loh di pinggir jalan. Kita makan di pinggir jalan, tadi saya ceritakan di Bu Edi, ya kan, tengkleng Bu Edi. Mungkin teman-teman kan mungkin nggak nyangka gitu ya, ada rektor nongkrong di makan pinggir jalan. Pasar Klewer itu kan di pinggir jalan kan, kita makan di situ ngantri untuk makan tengkleng Bu Edi dan saya nggak malu, gitu, saya nggak malu dan sering saya lakukan hal-hal seperti itu, makan di pinggir jalan. Kadang-kadang saya keluar dari kantor saya di Keramat Raya di gedung rektorat, malam-malam saya lapar belum makan. Saya berhenti, saya punya tempat makan favorit itu di daerah Keramat Raya. Begitu berhenti, tahu nggak tempat makan favoritnya? Itu kaki lima. Perasaan dulu pernah deh. Nah, jadi itu namanya ya soto kaki Bogor. Soto kaki khas Bogor. Jadi keluar kantor saya, nanti saya berhenti. Kalau saya berhenti orang-orang akan ngeliatin saya tuh. Yang jadi perhatian tuh gini. Mobilnya. Yang jadi perhatian tuh gini. Ini orang nggak salah apa ya makan di sini gitu. Kadang-kadang saya agak nggak risih juga sih, Om. Saya biasa cuek aja. Padahal cuek ya? Cuek aja. Saya keluar meskipun dari mobil, kemudian nanti biasanya ada sopir saya, ya dia nungguin di situ. Saya mau makan dulu, saya bilang gitu. Nanti sopir saya bungkusin dia makan di situ karena dia harus nungguin mobil kan. Nah jadi saya beliin dia nanti buat di mobil, saya makan di situ, makan di kaki lima di meja makan dan itu memang enak gitu. Saya nggak bisa pungkiri itu enak, makanya saya suka dan saya sering sekali ke tempat itu makan. Pakaian nggak saya pikirin tuh saya mau pakaian rapi, pokoknya begini makan aja, gitu. Ya pernah satu hari saya ketemu sama staf saya. Saya lagi makan di situ, staf saya datang.
loh kok Bapak makan di sini? Gitu. Emang kenapa? Nah, emang kenapa? Gitu. Enggak, kaget aja Pak. Gitu. Ya udah, dia pesen, saya langsung, kalian saya bayarin. Sekalian saya bayarin. Tempatinya itu yang sulit. Nah, saya langsung sekalian saya bayarin gitu. Dan itu pernah kejadian bener. Dia kaget gitu kan, ngelihat loh, kok Bapak makan di sini kayak gitu. Loh, emang kenapa sih bilang gitu kan? Ini tempat makan umum gitu kan. Dan memang saya biasanya suka jadi perhatian. Ketika saya duduk makan di tempat itu, orang-orang pasti melihat saya. Jadi dia temannya nih Pak? Yang melihat tuh karena gini, mobilnya. Saya turun dari mobil, kok makannya di sini gitu kan. Nah, dan saya sih nggak malu orang karena saya suka itu kok gitu. Gitu Mas Bambang, itu cerita nyata itu. Bagaimana arti sebuah keluarga, terutama istri dan anak itu untuk Pak Wahyudi apa? Ya, itu bagian terpenting dari hidup saya. Ya, karena keluarga itu kan yang bisa mensupport saya untuk bisa kuat, bisa menyelesaikan studi, bisa berkarir, bisa berkaya, itu keluarga. Karena keluarga juga, gitu kan, karena doa dari keluarga saya, karena support dari keluarga, saya bisa studi, kemudian bisa menjalankan tugas sebagai rektor, bisa bekerja keras, ya inspirasinya adalah keluarga. Ya mungkin keluarga inspirasinya saya gitu, bolak-balik gitu. Tapi itulah arti penting bagi saya, keluarga itu penting. Ya makanya saya harus menyempatkan waktu ketika memang urusan kantor ini sudah selesai, urusan pekerjaan sudah selesai, ada waktu untuk keluarga, saya menyempatkan diri untuk keluarga. Kadang-kadang saya ada capek nih, misalkan gini Mas Bambang, saya ini capek nih sebetulnya, capek, tapi kebetulan anak saya katakanlah ulang tahun. Atau istri saya ulang tahun, tapi saat itu saya katakanlah baru selesai bekerja dan harus istri saya bilang kita janji sama anak mau makan gitu. Kadang-kadang kalau saya driver saya lagi nggak ada dan kondisi capek saya minta istri saya bawa mobil, kamu aja yang bawa deh gitu. Saya istirahat. Dalam rangka yang penting urusan keluarga itu bisa saya kasih juga perhatian untuk keluarga, tapi saya dapat istirahat sedikit aja gitu. Nah saya masih bisa seperti itu. Nah jadi makanya keluarga buat saya penting sekali gitu kan. Pak Wahyudi. Biasanya ini pertanyaan closing. Ya. Menurut Pak Wahyudi selama ini yang masih kurang apa dan apa kunci sukses semuanya ini? Yang masih kurang dari sisi Pak Wahyudi? Dari saya? Saya nggak tahu, whatever. Saya kurang apa ya? Sebetulnya ada satu hal yang masih saya agak beratin ke untuk kualifikasi di sisi saya. Saya memang kan puncak karir seorang dosen itu adalah profesor. Ya, puncak karir seorang dosen siapapun itu pasti dia akan berangan-angan ingin jadi profesor. Kebetulan sebenarnya saya dari tahun 2014 selesai saya kuliah S3 dulu. Paling tidak kan 3 tahun setelah itu kan saya sudah bisa ngusulin jadi profesor. Tapi saya melihat saya belum mau juga sih, belum mau untuk ngusulin. Sampai dengan hari ini saya belum ngusulin, tapi insya Allah nanti karena memang tuntutan, bukan tuntutan karir ya, tapi keharusan paling tidak, apalagi sekarang saya kan seorang rektor. Rasanya kayaknya kok kurang pas ya kalau belum profesor. Paling tidak insya Allah nanti setelah saya selesai dari USU, minimal 1 tahun setelah saya lulus dari USU, kemudian saya akan mengajukan guru besar saya di bidang ilmu komputer supaya melengkapi linear sudah, kemudian paling tidak karir dosennya sudah terpenuhi, kemudian ya paling enggak nanti kalau saya tanda tangan ijazah mahasiswa juga lebih bangga karena rektornya itu seorang profesor, paling tidak seperti itu Mas Bambang. Tapi sebenarnya tidak wajib kalau buat saya, yang penting saya ingin menciptakan banyak profesor dari BSI. Jadi kalau ada, makanya saya komit ke teman-teman dosen di BSI, saya bilang gini, kalau Anda semua yang ingin jadi profesor lebih dulu, bahkan saya dorong, meskipun sayanya belum gitu. Saya lebih baik mengantarkan, silakan yang senior dulu jadi profesor, saya nanti aja, yang penting saya bisa mengantarkan Anda semua bisa sampai ke situ. Dan saya selalu motivasi ke staf-staf saya, ke dosen-dosen saya, jadi dosen itu harus S3 dan jadi dosen itu harus profesor. Nah, termasuk Mas Bambang ya. Nah, tadi itu yang terakhir tadi. Iya. Jadi kunci suksesnya apa ini? Kunci suksesnya? Belajar, berdoa, bekerja keras. Luar biasa. Ya udah pasti kan kita harus belajar, berdoa, bekerja keras. Atau dibalik, belajar, bekerja keras, berdoa. Karena ujungnya kita akan capai semua ini kan karena ridho yang di atas ya.
Kalau mungkin kita nggak dapat ridho dia di atas, kayak sekarang mungkin saya pun nggak jadi rektor. Sampai sekarang pun mungkin saya belum S3. Kita mungkin juga tidak berhadapan. Nah, mungkin kita juga tidak ketemu. Kan ini semua kan sudah perjalanan hidup yang sudah digariskan dari mulai kita berusia di kandungan, sudah ditiupkan, ya kan, rezekinya, matinya, jodohnya kan, itu kan ceritanya kan. Nah, makanya tetap ujung-ujungnya kita boleh saja bekerja keras mati-matian, kita boleh saja belajar mati-matian, tapi ujungnya tetap harus ada doa. Karena tanpa itu semua, kalau kita nggak diridhoi, nggak akan jadi apa-apa kita. Ya kan? Nggak akan jadi apa-apa. Percaya deh, itu kuncinya. Closing, terakhir pertanyaannya, harapannya apa? Harapan saya ingin perguruan tinggi BSI ini adalah perguruan tinggi yang dicintai oleh masyarakat. Jadi banyak orang yang menggantungkan hidupnya terhadap perguruan tinggi ini karena ada ribuan orang karyawan yang bekerja menggantungkan hidupnya mengais rezeki dari BSI. Jadi saya ingin perguruan tinggi ini eksis, perguruan tinggi ini tetap dicintai masyarakat, perguruan tinggi ini banyak mahasiswanya supaya orang-orang yang menggantungkan hidupnya di BSI melalui BSI mengais rezeki itu tetap bisa eksis, tetap bisa hidup. Itu Mas Bambang. Luar biasa, pembicaraan kita panjang, kayaknya kita bagi part-part gitu, dan ceritanya bagi saya sangat menginspirasi sekali. Anda bisa ngambil intisarinya untuk memotivasi hidup Anda, ben urip ora kabutan. Jadi kalau udah nggak kuat, sandarin. Ini seorang rektor aja mau makan di pinggir jalan. Saya juga sering lihat beliau itu pakai jeans santai-santai, kaosan nggak pernah pakai yang formalitas gitu. Pak Wahyudi, terima kasih. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.